Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem koloid. Nah, tujuan pembelajaran dari sistem koloid, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: satu, menjelaskan pengertian sistem koloid. Yang kedua, menentukan komponen penyusun sistem koloid. Dan yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis sistem koloid. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua, itu bisa kalian pelajari sendiri. Nah, kita ketahui bahwa di alam ini itu ada berbagai macam jenis campuran, ya. Ada yang bersifat larutan, ada yang bersifat bukan larutan. Nah, kalau yang ini salah. Nah, kalau yang bersifat bukan larutan, ada yang bersifat larutan dan ada yang bersifat bukan larutan. Kemudian ada pula yang bersifat tengah-tengah antara larutan dan bukan larutan. Ya, ada yang bersifat antara larutan dan bukan larutan. Jadi di alam ini ada beberapa macam jenis campuran. Yang pertama ada yang disebut dengan larutan, yang sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan KSP. Kemudian ada yang bersifat koloid. Nah, yang ini akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga bersifat suspensi. Nah, kalau suspensi itu adalah campuran yang mengendap. Kemudian larutan adalah yang bersifat homogen. Dan bagaimana dengan koloid? Apa itu koloid? Nah, apa itu koloid? Nah, ternyata koloid itu mempunyai sifat tengah-tengah antara larutan dengan suspensi. Jadi, secara mikroskopis itu ketika kita mencampurkan dua zat yang bersifat koloid, itu kita masih bisa membedakan mana zat yang kita campurkan, mana zat A, mana zat B-nya. Tetapi ketika campuran tersebut bersifat larutan, maka kita tidak akan mungkin bisa membedakan mana zat yang kita campurkan karena semuanya sudah larut dalam bentuk larutan. Nah, secara mikroskopis itu masih kita bedakan mana zat yang kita campurkan. Tetapi secara makroskopis atau secara mata telanjang, kita sudah tidak lagi bisa membedakan mana zat yang kita campurkan karena sudah terdispersi secara merata. Nah, itu adalah sifat-sifat dari koloid. Nah, bagaimana kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan indikator pencapaian serta tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu sudah kita bahas. Nah, kemudian untuk bagaimana sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kalian baca dan kalian pelajari sendiri. Contoh koloid misalkan santan. Nah, secara mikroskopis itu kita masih bisa membedakan zat yang kita campurkan, mana santannya dan mana airnya ketika dia sudah kita campurkan dengan air. Tetapi secara makroskopis kita tidak bisa lagi membedakan mana zat-zat yang kita campurkan.